سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita sampai detik ini hidup, bisa menikmati suasana bulan Ramadan. Suasana merupakan suasana yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman, tapi suasana yang bagi mereka sulit bagi orang-orang yang jauh dari kata-kata iman. Maka alhamdulillah sampai umur kita kepada sepertiga terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan umur kita yang tersisa ini kita bisa mendapatkan maghfirah, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kita melalui bulan Ramadan ini tanpa mendapatkan apa-apa. Maka yang pertama kita lakukan adalah mari kita bersyukur karena kita bisa sampai di waktu ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan selawat mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Kaum muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah pertanyaan yang muncul, yang bertanya tentang sebuah hadis. Ada sebuah pertanyaan yang mengatakan bahwa katanya ada di dalam suatu hadis menerangkan bahwa orang yang sengaja membatalkan puasanya maka dia tidak perlu mengadanya karena itu tidak berguna. Lalu saya cari-cari hadisnya, sehingga di dalam kitab Al-Is'af Hadzal Iman yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, pengarangnya ini merupakan salah satu daripada guru kita, yaitu guru dari Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Nah, kemudian Syekh Hasan Al-Masyad ini menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Is'af Hadzal Iman. Di sanalah ada sebuah hadis yang mengatakan, Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin wala lam yaqdi anhu shaumud dahri kullah wa in shamahu. Barang siapa dengan sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa ada suatu sebab, tanpa ada suatu alasan, suatu uzur, atau dia tidak sakit, lam yaqdi anhu shaumud dahri kullah, maka puasa yang dibatalkan walaupun cuma satu hari itu tidak bisa diqada walaupun dia puasa sepanjang tahun. Wa in shamahu, ataupun dia puasa sepanjang tahun, maka itu tidak sebanding dengan sehari bulan puasa yang mereka batalkan. Kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan itu benar apa adanya, ada hadis. Tapi apakah dia berlari berkonsekuensi bahwa kita tidak perlu mengqada puasa kita? Tidak. Karena ini dibahas oleh para ulama fikih, terutama ulama-ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau juga dengan sendirinya mengatakan bahwa wajib mengqada puasa yang kita tinggalkan
meskipun itu dengan sengaja. Maka di dalam pembahasan fikih, hukum meninggalkan puasa ini tetap konsekuensinya adalah wajib mengqada. Lalu apa maksud hadis yang tadi dikatakan bahwa man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala marad lam yaqdi anhu shaumud dahr? Maksudnya adalah puasa satu hari di bulan Ramadan tidak akan bisa dibanding nilainya walaupun diganti dengan puasa 1 tahun penuh. Jadi kalau ada orang meninggalkan, membatalkan puasanya tanpa alasan 1 hari saja di bulan Ramadan, lalu karena dia bertaubat, dia akan menggantinya dengan puasa 1 tahun full. Kalau dibilang nilai, kalau yang diukur nilai pahala, nilai keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka masih lebih besar nilai daripada puasa 1 hari di bulan Ramadan. Adapun keadaan kita yang mengqada puasa itu, maka tetap wajib mengqada meskipun nilai qada kita itu tidak sebanding dengan nilai puasa yang kita tinggalkan. Jadi kesimpulan jawaban dari pertanyaan tersebut, makna dari hadis itu adalah nilai puasa itu sendiri. Nilai puasa itu yang 1 hari di bulan Ramadan ditinggalkan tidak sebanding dengan nilai yang puasa diganti, yaitu puasa yang dipakai untuk mengqada, maka tidak sebanding walaupun dia mengqada dengan 1 tahun full. Jadi nilainya yang tidak sebanding. Adapun hukum mengqadanya maka tetap wajib. Dari sinilah kita harus ketahui bahwa begitu berat yang namanya meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka untuk lebih kita terkesan lagi, lebih merasa lagi, kita akan angkat sebuah hadis lagi dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana na'imun atani rajulani fa akhadha bidab'i. Di antara aku setengah tidur, maka datanglah kepadaku 2 orang laki-laki, lalu dia mengangkatku, memipihku. Jadi kiri kanan dibawa oleh malaikat ini. Fa ataya bi jabalan, lalu mereka berdua membawaku ke sebuah gunung. Faqala, lalu kedua malaikat ini berkata, is'ad, naiklah engkau wahai Muhammad mendaki gunung itu. Faqultu inni la utiquh, lalu aku berkata menjawab kepada keduanya, la utiquh, aku tidak mampu untuk naik. Waqala inna sanusahhiluhu lak, lalu kedua malaikat ini berkata, aku akan permudahkan jalanmu untuk naik ke gunung tersebut. Fasa'idtu, lalu aku mendaki gunung tersebut. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga tibalah aku di puncak atau ada tempat rata di atas gunung itu. Sampai aku di sana, idzan bi aswatin shadidah, tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh yang sangat luar biasa. Suara hiruk pikuk, suara teriakan, suara macam-macam suara yang mengerikan sekali. Faqultu ma hadhil aswat, aku berkata, suara apakah ini? Qalu, para malaikat itu mengatakan, hadza awa'u ahlin nar, ini adalah suara gemuruh, teriakan, jeritan orang-orang yang ada di dalam neraka. Kaum muslimin, dimanapun anda berada, mari kita renungkan. Dari kejauhan yang sangat jauh, suaranya sangat-sangat mencekam dan mengerikan. Suara tangisan, suara teriakan dan sebagainya. Bagaimana dengan andainya kita dekat? Itulah suara orang-orang yang disiksa di dalam api neraka. Tsumman talaqa bi, lalu
Keduanya pun mengajak aku melangkah. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Lalu fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Tiba-tiba aku mendapati suatu kaum mereka tergelantung dengan bi'araqibihim. Araqib yaitu bagian kaki, bagian belakang. Itu kurang lebihnya seperti mereka itu kakinya ditarik ke belakang, diikat seperti kita kaki ditarik ke belakang, diikat. Lalu kepala kita juga ditarik ke belakang. Akhirnya percis seperti kita dipanggang. Musyaffaqatan asdaquhum. Lalu pinggiran mulut terbuka. Kalau bahasa Lomboknya itu diplebek lah, diplebek. Tasilu asdaquhum daman, mengalirlah darah-darah dari kiri kanan mulut mereka. Qultu man haula? Aku bertanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang disiksa begitu kejam, yang disiksa begitu sadis? Alladzi yaftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itulah orang-orang yang selalu merusak puasanya sebelum masa berbuka. Mereka itu yang selalu membatalkan puasanya. Al-hadis rawahu Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban fi sahihihima. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Huzaimah. Kaum muslimin dimanapun anda berada, selama ini kita selalu belajar bagaimana puasa saya akan tidak batal, bagaimana puasa saya akan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kali ini kita sesekali membahas apa hukuman, apa denda, apa beratnya ketika kita meninggalkan puasa itu. Karena tidak sedikit juga di antara kita masih yang mungkin lupa tentang bagaimana beratnya atau hukumannya ketika membatalkan puasa ini. Maka kita renungkan azab yang akan diterima oleh orang yang meninggalkan puasa ini amat-amat menyedihkan. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, yaitu musyaffaqatan asdaquhum ay mausufina bima dzukira wa inna bi asnaqihim ay jawanib afwaqihim musbaghatun maftuhatun yuqhadu bil masbah. Mereka itu pinggir mulutnya itu ditarik, diplebek, lalu mereka disiksa. Suaranya kedengaran sejauh jarak yang tidak bisa diukur. Ini merupakan azab yang luar biasa bagi orang yang tidak meneruskan puasanya. Tapi tentu ini adalah bagi orang yang membatalkan puasa tanpa alasan, tidak sakit, cuman haus-haus sedikit, lihat kiri kanan tidak ada orang, tidak ada orang yang lihatnya, saya batalkan saja. Nah, orang-orang seperti ini akan diikat seperti dipanggang, ditarik kaki belakangnya, lalu diikat dengan tangannya ke belakang, lalu mulutnya diplebek. Kita bisa bayangkan seperti apa itu, amat-amat mengerikan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalani semua perintah-perintah Allah dengan penuh rasa iman dan penuh rasa kekhusyuan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Lalu pertanyaan yang kedua, pertanyaan ini juga menyangkut tentang makna hadis. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa benarkah ada hadis yang mengatakan bahwa pahala puasa kita ini tidak akan diterima sampai kita mengeluarkan zakat fitrah? Maka jawabannya adalah sebagaimana hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Is'ab ini adalah
An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard, wa la yarfa'u illa bi zakatil wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Puasa bulan Ramadan maka pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr, dan pahala puasa itu tetap akan terkatung-katung, tidak akan diangkat, tidak akan dihadapkan kepada Allah kecuali setelah mengeluarkan zakat fitrah. Ternyata hadisnya benar ada seperti itu. Lalu apa maksudnya? Apakah benar ketika kita tidak mengeluarkan zakat fitrah secara otomatis pahala puasa kita tertolak? Tidak. Maka maknanya di sini adalah kurang sempurnanya pahala puasa kita selama bulan Ramadan. Karena sesungguhnya zakat mal berkaitan dengan harta, adapun zakat fitrah berkaitan dengan diri dan puasa kita. Dia ibarat nawafil, dia ibarat sholat rawatib. Sholat rawatib dia akan mencukupi kurang sedikitnya sholat fardu kita. Demikian juga zakat fitrah dia akan mencukupi kurang sedikitnya daripada ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Maka makna hadis yang mengatakan bahwa pahala puasa kita terkatung-katung antara langit dan bumi bukan berarti tidak sampai, tapi tidaklah sempurna semua itu sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, tentu ini merupakan suatu kewajiban bagi kita, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Dan salah satu hikmahnya adalah dia akan menyempurnakan pahala puasa kita. Dan kita berharap bahwa zakat fitrah ini sebagaimana yang kita ketahui, bagi orang yang sibuk, bagi orang yang banyak kerjaan, mungkin akan sulit bagi dia untuk mengeluarkannya nanti karena waktu paling afdal adalah setelah subuh sampai sebelum khatib naik mimbar. Di sana waktunya. Tapi di sana kan kita belum memakein baju anak kita, teman nyoba kelambi baru dan sebagainya. Nah, untuk hati-hati agar kita tidak terlambat, maka boleh kita keluarkan jauh-jauh sebelumnya, misalnya di malam hari raya dan sebagainya. Lalu maka sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah ternyata khatib sudah naik, apalagi sampai sudah selesai, maka dia sama hukumnya dengan sedekah biasa. Adapun permasalahan tentang ada yang berzakat fitrah dengan uang, bolehkah hal seperti itu? Maka itu boleh menurut mazhab Hanafi dan yang lainnya, karena mereka beralasan orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, mereka yang menerima zakat itu akan lebih mudah mentasarrufkan, lebih mudah menunaikan apa hajatnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang paling kuat pendapat adalah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan beras atau makanan pokok. Itu sesuatu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, itulah dua pertanyaan yang insya Allah sangat-sangat jelas. Lalu satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita sekarang sudah berada di sepertiga bulan Ramadan yang terakhir. Maka janganlah kita terlambat dan janganlah kita menjadi orang yang menyesal sehingga kita berpisah dengan bulan Ramadan menjadi orang yang belum dapat apa-apa. Ketika Rasulullah SAW naik tangga suatu mimbar, maka beliau mengatakan amin. Naik tangga kedua, beliau mengatakan amin. Naik tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Selepas itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah,
kami tidak pernah melihat engkau tiba-tiba mengatakan amin. Ada apa gerangan? Maka Rasulullah menjawab, tadi itu ada malaikat Jibril berdoa. Di anak tangga pertama aku mengatakan amin karena malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aminkan doaku. Apa doa yang pertama di anak tangga pertama yang diaminkan pertama oleh Rasulullah? Yaitu, ya Allah, celakalah orang-orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia mengakhiri bulan Ramadan, dia habis bulan Ramadan, sudah selesai bulan Ramadan, tapi dia juga belum mendapatkan ampunan. Ini doa Jibril diamankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Maka orang ini termasuk orang yang celaka. Lalu di anak tangga kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Di anak tangga kedua aku mengatakan amin karena Jibril berdoa, celakalah bagi orang yang menjumpai orang tuanya, bisa hidup bersama orang tuanya, bisa menjumpai orang tuanya dalam keadaan tua, tapi keadaan kehidupan dan keberadaannya dengan orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk surga. Sebagaimana kita ketahui, sekian banyak pintu surga, yang pintu surga paling dekat adalah orang tua. Maka sangat merugi bagi orang yang punya orang tua masih hidup, tapi justru orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk surga. Artinya apa? Kalau ada orang rajin sedekah, rajin ibadah, rajin segalanya, tapi orang tuanya diterlantarkan, jangan harap pintu surga akan mudah terbuka baginya. Karena orang tua adalah pintu surga yang paling terdekat. Maka celaka bagi orang punya orang tua, masih hidup orang tuanya, bahkan satu rumah dengan orang tuanya, justru akan menjadi sebab dia jauh dari surga. Celakalah orang ini. Maka mari kita manfaatkan kehidupan orang tua kita yang masih ada ini, kita manfaatkan, jadikan orang tua kita itu sebagai jalan kita menuju surga. Sebagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan sebagai masa untuk kita mengumpulkan pahala, begitu juga kita jadikan orang tua kita, sayangi mereka, santuni mereka, marah-marah sedikit maklum. Orang yang sabar menghadapi orang tuanya, pintu surganya ada di depan hidungnya. Maka celaka bagi orang yang mendapati orang tuanya hidup, tapi tidak menjadi sarana untuk dia menuju surga. Lalu amin yang ketiga, di anak tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin, yaitu doa Jibril yang mengatakan, celaka bagi orang yang ketika mendengar nama Muhammad, dia mulutnya berat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Intinya senang-senang berselawat. Setiap kali kita mendengar ucapan nama Muhammad, maka harus kita menjawabnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi pernah ditanya, bagaimana kalau ucapannya itu banyak, terlalu banyak mengatakan Muhammad, atau dia menulis terlalu banyak menulis Muhammad, apakah semuanya harus diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawab para ulama? Andai kata dia mengucapkan 1 juta kata-kata Muhammad dalam satu percakapan atau satu tulisan, niscaya sallallahu alaihi wasallamnya juga ditulis atau diucapkan sebanyak 1 juta. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 3 jenis doa Rasulullah ini, yaitu satu, cara kita, yaitu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan terutama 10 terakhir ini. Kedua, orang tua kita santuni, kita sayangi. Manfaatkan itu semua untuk menjadi jalan kita mendapatkan keridhaan Allah. Lalu yang ketiga, perbanyaklah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sholawat. Lalu yang terakhir sebagai penutup kita, saya ingin angkat, masih banyak yang bingung jemaah kita dan bertanya tentang ini. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana suatu malam saya menemukan begini, apakah itu Lailatul Qadar? Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, jadi banyak di antara kita yang masih
seperti dahulu pahamnya bahwa Lailatul Qadar itu adalah pemberian Allah untuk seseorang saja, untuk seseorang yang dipilih. Maka tidak seperti itu. Perlu kita ketahui yang namanya Lailatul Qadar itu adalah masa, waktu, dan semua orang dapat. Semua kita baik yang tidur maupun yang main maupun yang ngaji, semua melewati namanya Lailatul Qadar. Tapi yang kita harus ketahui adalah apa kita lakukan di saat malam Lailatul Qadar itu. Ketika orang sedang membaca ayat Qul huwallahu ahad, ternyata malam itu pas malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti dia membaca surat Qul huwallahu ahad 1000 bulan. Dan perlu kita ingat, ketika dia, bahasa kasarnya misalnya ada anak muda kita sedang main remi, ternyata itu pas malam Lailatul Qadar, ketahuilah dosa atau apa yang dia lakukan, kalaupun tidak berdosa, seakan-akan dia main remi selama 1000 bulan. Jadi ini yang sangat kita hati-hati. Jadi kalau sudah 10 terakhir ini, jangan kita berucap kalau itu tidak baik. Kita khawatir itu adalah malam Lailatul Qadar. Andainya kita misalnya mengatakan kepada saudara kita, hai yang kurang ajar, kalau malam itu tepat Lailatul Qadar, kita mengucapkan hai kurang ajar, berarti sama artinya kita mengatakan hai kurang ajar selama 1000 bulan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Semua orang melalui dan mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma ada orang Lailatul Qadar dia lewati dengan membaca Al-Quran, maka pahalanya seperti 1000 bulan. Ada orang melewati dengan tidur, maka seakan-akan dia tidur seperti 1000 bulan. Jadi semua kita melewati dan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Tinggal dengan apakah Lailatul Qadar itu kita lewatkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.